Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Bocil Tukang Gombal. Ara mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Sabuk pengamannya dipakai Dedi, kata Ara. Iya, Dedi lepas jas soalnya panas, kalau Franz langsung memasang sabuk pengaman. Tapi keningnya mengkerut saat melihat ke spion mobil. Kok ada mobil pengawal juga, Ra? Heran Franz. Biar aman, kata Papa, jawab Ara yang masih fokus nyetir itu. Emang kita mau kemana? Kok Papa tahu? Tanya Franz semakin heran. Sebenarnya Ara mau ngajakin Dedi ke suatu tempat dan Ara juga udah izin sama keluarga kita, kata Ara beratap Franz yang masih bingung itu. Besok sore kan Dedi udah berangkat, jadi Ara pengen habisin waktu sebelum keberangkatan Dedi, biar nanti Ara nggak rindu berat, kata Ara dengan jujur membuat Franz tertawa seketika. Sayang, kalau begini yang ada Dedi yang bakalan rindu berat jadinya, kalau Franz saat mulai bisa mengerti maksud Ara. Ya, mungkin kita memang belum pernah berjauhan sejak menikah, tapi dengan begini kita bisa mengukur seberapa hati dan perasaan kita dalam kurun jarak dan waktu, Dedi. Senyum manis tanpa gula Ara yang membuat Franz baperan jadinya. Apakah hanya ada kita berdua di tempat itu malam ini? Tanya Franz begitu beratap arah mobil mereka yang mulai meninggalkan kota. Iya, Daddy, jawab Ara mengangguk membuat otak Franz traveling aja. Sekitar 1 jam perjalanan mereka mulai memasuki wilayah pedesaan yang begitu sejuk dan indah dengan pemandangan sawah yang begitu menyejukkan mata. Mau ajakin Daddy kemana sih? Tanya Franz semakin penasaran menatap istri kecilnya yang masih fokus mengemudi itu. Sabar, nanti Daddy juga tahu, kata Ara. Masih lama? Tanya Franz tak sabaran membuka kaca mobil menikmati suasana pedesaan dan udara sejuk saat mobil mereka mulai memasuki jalan pedesaan. Udah sampai, kata Ara dengan senang saat mereka memasuki pekarangan sebuah villa minimalis dengan pemandangan eksotis di lereng bukit. Tanpa berkata, Franz langsung turun dari mobil dan terkagum-kagum, beratap indahnya pemandangan yang begitu alamiah. Di tengah kekaguman itu juga datang sebuah pelukan hangat. Istrinya dari belakang yang ikut merasakan sejuknya selingan angin yang saling menerpa tubuh mereka. Dedi suka, tanya Ara dengan hangat. Suka sayang, bahkan seumur hidup Dedi tidak pernah datang ke tempat seperti ini, kata Franz mengelus-ngelus tangan Ara yang melingkar di perutnya. Villa ini punya Ara, Dedi. Kata Dedi Ara, ini adalah tempat yang sangat Ara sukai dan melukis sejarah panjang dalam hidup Ara waktu kecil, cerita Ara dari balik punggung Franz. Tempat ini memang indah, tapi sayangnya tak ada sekeping kecil ingatan Ara tentang tempat ini, ucap Ara dengan lirih. Udah ya, Dedi gak pengen kamu sedih karena amnesia. Kalau emang gak ada yang kamu ingat tentang tempat ini, mari kita buat kenangan di tempat ini yang akan kamu ingat sampai tua nanti, kata Franz berbalik lalu memeluk Ara. Ya udah, kita masuk yuk, Dedi, ajak Ara dengan ceria. Saat memasuki villa itu, mereka langsung disambut dengan penataan rumah khas pedesaan, tapi sangat estetik. Villa berlantai 2 dengan beberapa kamar di dalamnya. Dedi risih ya karena villanya kecil, tanya Ara menatap Franz yang hanya terdiam saat mereka berdiri di ambang pintu. Ih, kamu kok ngomong begitu kayak Dedi apa aja gitu, kata Franz. Ya kali aja Dedi risih lihat rumah kecil. Dedi kan biasa tinggal di rumah besarnya sampai hektaran, kata Ara. Karena memang mungkin villa ini cukup besar, namun jika dibandingkan dengan rumah yang ditempati Franz, ukurannya sangat jauh lebih kecil sekalipun itu hanya untuk lantai 1. Justru Dedi sekarang malah mikir buat tinggal berdua aja sama kamu di rumah yang kecil, pasti seru, banyak cerita cinta dalamnya, kata Franz melangkah memasuk.
Walaupun Villa Ara terletak di pedesaan tapi untuk fasilitasnya semua serba modern, hanya gayanya saja ala-ala pedesaan. "Dedi mandi dulu aja," kata Ara saat mereka masuk ke kamar yang tak terlalu luas tapi begitu nyaman untuk ditempati. "Temani Dedi," kata Franz meraih tangan Ara dan mengajaknya ke kamar mandi. "Nanti kalau udah di luar negeri Dedi jaga hati ya, Ara nggak mau ya Dedi pulang bawa selingkuhan." Cemberut Ara yang berdiri di depan Franz itu melepaskan satu persatu kancing ke meja Franz. Suami kamu ini pergi ke luar negeri kerja bukan wisata," kata Franz sewot. "Ya kalau aja, Dedi ketemu Tante Hot di sana jadi hilaf." "Kekeh, Ara. Suami kamu nggak semurahan itu, sampai cuma dirayu mau," kata Franz dengan tegas melepaskan kemejanya. "Idih, si paling mahal," ledek Ara mengangkat sebelah alisnya menggoda Franz. "Iyalah mahal, kalau murahan mah semua orang sanggup beli," jawab Franz yang sedang melepas celana itu. "Tapi Ara mampu beli Dedi," kata Ara dengan entengnya mengambilkan Franz sabun begitu Franz sudah berendam di dalam bathtub. "Berapa harga yang sanggup kau bayar atas diriku nyonya?" senyum kecut Franz pada Ara yang berdiri menabur sabun cair itu. "Bahkan untuk harga 2.000 saja aku tak mau membayarmu," kata Ara dengan jahatnya. Franz menarik tangan Ara dengan penuh perhitungan sehingga Ara terpeleset tapi jatuhnya tepat ke dalam bathtub di atas tubuh Franz. Dadih," rengek Ara karena dia jadi basah karena masuk ke dalam bathtub. "Jika 2.000 saja kau masih tidak mau, lalu berapa kau anggap hargaku? Apa aku semurah itu di matamu?" tanya Franz menatap Ara. Untuk memiliki Dedi memang bayarannya sangat murah, tapi nyicilnya seumur hidup. Gombal gadis nakal itu yang mengukir sebuah senyuman manis di wajah Franz. "Astaga," rintih Franz memalingkan wajahnya merasa begitu baper dengan ucapan istri kecilnya itu. "Belajar gombal di mana bocil," kata Franz menggigit pelan ujung telinga Ara sambil memeluknya. Dalam posisi mereka yang begitu dekat, Ara hanya memutar kepalanya menatap Franz yang memeluk itu lalu menatap Franz begitu dalam sampai pria dewasa itu gelisah dibuatnya. "Ara jangan mempermainkan Dedi begini," keluh Franz menutup mata bulat yang menatap itu dengan kedua tangannya merasa deg-degan saat Ara menatapnya begitu. "Apa sih, Wik, ditatap aja baperan," ledek Ara tertawa keras melihat suaminya yang lucu itu. "Dedi nggak tahan ditatap begitu," jujur Franz dengan manja memeluk sambil melepaskan baju Ara yang sudah basah. "Sayang, hadirnya kamu membuat Dedi percaya bahwa takdir Tuhan memang sangat indah dari ekspektasinya Dedi," ucap Franz sambil memeluk istrinya itu dari belakang. "Kok Dedi bilang gitu?" tanya Ara yang tengah sibuk meniup-niup dan memainkan busa sabun yang mengelilingi mereka dalam bathtub. "Ya, dulu Dedi sempat menyerah dengan keadaan. Rasanya begitu sakit ditinggalkan orang yang sangat Dedi cintai. Dan yang lebih menyakitkan dia pergi dan memilih orang yang lebih mapan waktu itu dari Dedi," cerita Franz. Sampai Dedi berpikir,
Apakah memang wanita itu mencintai hanya memandang harta dan tahta? Kata Franz. Nggak semua juga Daddy. Lagian kan nggak semua wanita itu matre, cuma kadang mereka hanya realistis. Jawab Ara dengan simple, menjadikan dada Franz tempat bersandar nyaman. Ya makanya karena hadirnya kamu Daddy percaya akan hal itu, kata Franz mengelus-ngelus lengan Ara dan sesekali menyiramnya dengan air. Sayang, Daddy pernah mencintai seorang wanita dengan segenap jiwa dan raga Daddy, sampai Daddy rela berkorban untuknya. Cerita Franz ingin jujur pada Ara. Lalu apakah sekarang rasa cinta itu masih ada? Tanya Ara to the point. Tidak, hati Daddy terlalu sakit dibuatnya, tapi saat sakit itu sembuh, Daddy tidak lagi membenci ataupun masih menginginkannya. Rasa itu seperti sirna tanpa sebuah bekas dan Daddy merasakan itu sejak pertama kali mengenal kamu. Jawab Franz. Bagi Ara masa lalu ya tetaplah masa lalu, Ara tak akan mempermasalahkannya di masa depan. Tapi satu yang harus Daddy ingat, tak ada istilah pengulangan cerita, kata Ara dengan begitu mendalam pada Franz yang membuat Franz merinding. Andai kata Daddy bertemu dengan wanita itu kembali dan rasa Daddy kembali tumbuh untuknya, Daddy boleh pergi bersamanya jika ingin, kata Ara dengan begitu mudahnya. Begitunya sayang, apakah tidak sedikit perjuangan atau kecemburuan dari diri kamu saat menyaksikan Daddy bersama wanita lain seandainya Daddy khilaf? Tidakkah kamu ingin mempertahankan rumah tangga kita? Tanya Franz tak menyangka mendengar ucapan Ara. Yang menjadi tiang dalam rumah tangga itu dua orang Daddy. Jadi kalau satu tiang sudah roboh, sekuat apapun tiang yang satu lagi menahan beban lambat laun rumah itu akan tetap runtuh. Jawab Ara. Ara hanya berharap Daddy setia. Seperti yang Daddy bilang, tak ada yang lebih menyakitkan dari sebuah pengkhianatan, kata Ara berapi-api. Kenapa istri kecilnya Daddy jadi dewasa banget sih sekarang? Hampir setiap kata yang keluar dari mulut ini rasanya begitu mengerikan, kata Franz mencium bibir Ara. Hehehe, Ara udah cocok jadi artis nggak Daddy? Tanya Ara di tengah keseriusan mereka, bahkan mengedipkan matanya sambil tertawa. Drama kamu membuat Daddy takut sayang, kata Franz masih stay serius. Daddy, ayo kita ganti baju. Ajak Ara akan keluar dari bathtub. Nanti sayang, kata Franz yang masih menikmati berendam di air hangat sambil memeluk Ara. Sekarang Daddy, Ara mau ajak Daddy lagi, kata Ara dengan semangat. Kemana ha? Kan udah malam, kata Franz menatap jendela saat hari sudah mulai gelap. Nanti lihat aja, kata Ara. Franz menyalakan shower lalu mereka menyelesaikan mandi mereka lalu berganti pakaian. Surprise, teriak Ara setelah sampai di luar villa masih menggandeng tangan Franz. Franz menatap Ara begitu dalam bahkan sangat dekat, menunduk lalu mengecupi pipi Ara dengan sayang dan langsung memeluk Ara dengan erat. Ayo Daddy, kata Ara dengan semangat mengajak Franz berjalan menuju halaman villa yang di sana Ara sudah menyiapkan tempat memasak. Ara berjalan sambil tersenyum menatap tempat yang sudah ditata indah dengan lampu kerlap-kerlip di sekitarnya yang begitu indah menyilau gemerlap malam.
Villa yang berada di atas ketinggian membuat pemandangan semakin indah di mana mereka menyaksikan indahnya pemandangan desa serta kota di ujungnya, apalagi langit yang bertabur bintang. Merasakan pemandangan itu saja sudah membuat bahagia dengan sendirinya. Kita makan malamnya versi beda Dedi, kata Ara yang tahunya sudah menyalakan kompor di bawah alat pembakaran. Ara meletakkan satu persatu yang akan mereka bakar di atas alat. Sosis, seafood, bakso, sate dan ada jagung sebagai pelengkapnya Dedi, kata Ara yang sibuk membolak-balik bakarannya. Yang pelengkap itu kamu, bikin hidup Dedi sempurna, kata Franz memeluk Ara dari belakang lalu meletakkan dagunya di bahu Ara. Lalu Franz kembali menatap pemandangan malam dalam posisi yang begitu nyaman memeluk Ara. Dedi bantuin, kata Ara karena bakarannya yang banyak membuat Ara kesusahan belum lagi beberapa bumbu yang belum ditabur. Baiklah Nyonya, sini biar aku yang mengerjakan dan kau cukup memelukku saja, kata Franz membalikkan posisi sehingga Ara yang memeluknya. Tapi, diam bocil, turuti perintah suamimu. Tawa Franz tak hanya meminta Ara memeluk, tapi sudah membenamkan wajah Ara di dadanya dan dia memasak dalam posisi yang begitu romantis. Ha, Ara bukan bocil, teriak Ara tak suka, masih memeluk dan bersandar manja di dada Franz. Bocil tukang gombal. Entah belajar dari mana, kata Franz geleng kepala. Biarin wek, daripada Dedi punya istri nggak pernah romantis, jangankan diromantisin digombalin aja nggak pernah. Omel Ara mendongak menatap Franz sebelah mata. Franz tersenyum lebar mematikan kompor saat makanannya matang lalu memegang kedua lengan Ara sambil menunduk agar Ara bisa menatapnya sepenuhnya. Dengan tatapan penuh kehangatan dan cinta Franz menatap Ara dalam diam, sampai gadis kecil yang berdiri di hadapannya itu terpana. Bahkan seketika membeku menatap pesona seorang Francisco Alfred begitu auranya keluar di balik senyuman manisnya. Tangan Franz yang awalnya di lengan sekarang berganti di kepala bagian belakang Ara mengelus-ngelus pipi mulus itu dengan kedua ibu jarinya. Lalu bibir Franz mendekat dan memainkan perannya di bibir Ara yang masih saja diam membeku, terlalu terpesona menatap mata hangat penuh cinta Franz. Cinta Dedi transparan sayang. Kamu bisa merasakannya langsung tanpa melalui sebuah gombalan, kata Franz mengusap sudut bibir Ara setelah mengakhiri ciumannya. Cup, Daddy, kata Ara klepek memeluk dan segera menyembunyikan wajahnya yang memerah di dada Franz. Ara terlalu baper dengan keadaan. Bersambung.